Bahkan sahabat-sahabatnya yang menjadi perisai pelindung Muhammad gugur dengan tubuh dipenuhi anak panah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pilu Perang Uhud. Jabal Uhud termasuk salah satu bukit yang sangat memiliki nilai sejarah penting dalam sejarah Islam. Di bukit ini terjadi peperangan yang sangat memilukan dalam sejarah Islam. Pasukan kaum muslimin yang dipimpin langsung Nabi Muhammad SAW bertempur habis-habisan dengan kaum musyrikin kota Mekah. Kisah pilu ini digambarkan oleh Rasul dengan menyebut bukit ini sebagai bukit yang nantinya akan bisa dilihat di surga. Jadi umat Islam yang kini akan melaksanakan ibadah haji dan menyempatkan diri untuk berziarah ke Bukit Uhud, insya Allah saat berada di surga juga akan menyaksikan kembali bukit ini. Kepiluan Nabi Muhammad di Bukit Uhud tak lepas dari kisah pertempuran yang terjadi di kawasan ini. Dalam pertempuran itu ratusan sahabat Nabi gugur, termasuk juga paman Rasul, Hamzah bin Abdul Muthalib gugur dan dimakamkan di bukit ini. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan kaum muslimin yang gugur dan dimakamkan di Uhud tak memperoleh tempat lain kecuali ruhnya berada pada burung hijau yang melintasi sungai surgawi. Burung-burung itu memakan makanan dari buah-buahan yang ada di taman surga dan tidak akan pernah kehabisan makanan. Di kawasan Uhud itu pertempuran spiritual dan politik dalam arti sebenarnya memang terjadi. Ketika itu pasukan diberi pilihan antara kesetiaan pada agama dan kecintaan pada harta. Melihat lokasi dan kawasan perbukitan yang mengelilinginya, maka orang bisa membayangkan bagaimana sulitnya medan perang ketika itu. Perang di kawasan Uhud bermula dari keinginan balas dendam kaum kafir Quraisy seusai kekalahan mereka dalam Perang Badar. Mereka berencana menyerbu umat Islam yang ada di Madinah. Peristiwa terjadi pada 15 Syawal 3 Hijriah atau sekitar bulan Maret 625 Masehi. Menghadapi rencana penyerbuan tersebut, Rasulullah memerintahkan barisan pasukan muslimin menyongsong kaum kafir itu di luar kota Madinah. Strategi pun disusun, sebanyak 50 pasukan pemanah oleh Rasulullah yang memimpin langsung pasukan ditempatkan di atas Jabal Uhud. Mereka diperintahkan menunggu di bukit tersebut untuk melakukan serangan apabila kaum Quraisy menyerbu, terutama pasukan berkudanya, sedangkan pasukan lainnya menunggu di celah bukit. Maka perang antara pasukan kaum muslimin yang berjumlah 700 orang melawan kaum musyrikin Makkah yang berjumlah 3.000 orang akhirnya berkobar. Dalam perang dahsyat itu, pasukan muslimin sebenarnya sudah memperoleh kemenangan yang gemilang. Namun, kemenangan tersebut berbalik menjadi kisah pilu. Karena pasukan pemanah kaum muslimin yang tadinya ditempatkan di Bukit Uhud tergiur barang-barang kaum musyrikin yang sebelumnya sempat melarikan diri. Melihat kaum musyrikin melarikan diri dan barang bawaannya tergeletak di lembah Uhud, pasukan pemanah meninggalkan posnya dengan menuruni bukit. Padahal sebelumnya Nabi Muhammad telah menginstruksikan agar tidak meninggalkan Bukit Uhud, walau apapun yang terjadi. Adanya pengosongan pos oleh pemanah tersebut digunakan oleh Panglima kaum musyrikin Khalid bin Walid sebelum masuk ke Islam untuk menggerakkan kembali tentaranya guna menyerang umat Islam. Khalid bin Walid ini sebelumnya memang digambarkan sebagai seorang ahli strategi yang memimpin tentara berkuda. Akibat serangan berbalik tersebut, umat Islam mengalami kekalahan tidak sedikit. Sebanyak 70 orang sahabat gugur sebagai syuhada, termasuk paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib. Nabi sangat bersedih atas kematian pamannya tersebut. Kematian paman Nabi ini akibat ulah Hindun binti Utbah, istri seorang kaum musyrikin yang mengupah Wahsy al-Habsyi, seorang budak untuk membunuh Hamzah. Tindakan balas dendam dilakukan Hindun karena ayahnya dibunuh oleh Hamzah dalam perang Badar. Wahsy dijanjikan akan mendapat kemerdekaan bila dapat membunuh Hamzah dalam peperangan ini. Dalam pertempuran itu, Nabi Muhammad juga mengalami luka-luka yang cukup parah.
Bahkan sahabat-sahabatnya yang menjadi perisai pelindung Muhammad gugur dengan tubuh dipenuhi anak panah. Setelah perang usai dan kaum musyrikin mengundurkan diri kembali ke Mekah, Nabi Muhammad memerintahkan agar para sahabatnya yang gugur dimakamkan di tempat mereka roboh, sehingga ada satu liang kubur untuk memakamkan beberapa syuhada. Jenazah para syuhada Uhud ini akhirnya dimakamkan dekat lokasi perang serta disolatkan satu persatu sebelum dikuburkan. Adapun Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib disolatkan sebanyak 70 kali. Beliau pun dimakamkan menjadi satu dengan Abdullah bin Jahsy, sepupu Nabi di lokasi terpisah dengan lokasi para syuhada yang lain. Kini jika kita datang ke lokasi tersebut, kompleks pemakaman itu akan terlihat sangat sederhana, hanya dikelilingi pagar setinggi 1,7 meter, dari luar hanya ada jeruji, sehingga jamaah bisa melongok sedikit di dalam. Bahkan di dalam areal pemakaman yang dikelilingi pagar itu, tidak ada tanda-tanda khusus seperti batu nisan yang menandakan ada makam di sana. Namun demikian, ziarah ke Jabal Uhud telah menjadi menu penting bagi segenap jamaah haji atau umroh ketika berada di kota suci Madinah. Dari manapun mereka berasal, mereka biasanya akan berusaha berziarah ke kompleks makam tersebut. Seperti yang dikisahkan lantaran kecintaan Rasulullah kepada para syuhada Uhud, beliau senantiasa berziarah ke Jabal Uhud hampir setiap tahun. Bukit Uhud tersebut bila dilihat dari kejauhan berwarna agak kemerahan dan terpisah dari bukit-bukit lainnya. Jabal ini merupakan bukit terbesar di Madinah yang terletak sekitar 5 km dari pusat kota Madinah, ketinggian bukit sekitar 1050 meter. Sekian dari sejarah kisah pilu perang Uhud yang dimenangkan oleh kaum muslimin lagi, tapi banyak sahabat Nabi yang meninggal karena kejadian itu. Terima kasih sudah menonton video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.